Oke, kita lagi bersama Bapak Agus Ismail, SPD MPD, Ketua Prodi dari Prodi Penjas Kesrek, Pendidikan Jasmani, Universitas Megareski. Jadi, apa kabar ini Pak? Alhamdulillah. Jadi, Alhamdulillah ini kita bisa diberi kesempatan ini berkolaborasi dengan Bapak Ketua Prodi ini, yang sekaligus panutan dari teman-teman Megareski ini. Jadi, begini Pak, ini Ya, kebetulan ini kan sudah beberapa bulan ini Indonesia terkena dampak COVID-19 yang dimana kita lihat sendiri di bidang pendidikan. Dari 2 bulan terakhir ini kita mendapatkan pembelajaran di rumah melalui daring. Jadi saya mau tanya-tanya juga ini dengan Bapak Agus Ismail ini. Bagaimana pendapatnya tentang pembelajaran daring ini, Pak? ya. Sebenarnya pembelajaran daring ini adalah ada bermanfaatnya juga. Jadi selama ini teman-teman mahasiswa selalu menganggap belajar itu nanti tatap muka baru dia katakan saya belajar kuliah apa dan sebagainya. Padahal semestinya adalah belajar dengan era sekarang ini adalah 4.0 adalah memang penggunaan media teknologi yang harus dikembangkan dari sebenarnya suatu bisa memberikan manfaat buat teman-teman untuk ke depan. Jadi tidak selamanya belajar yang saya katakan tadi adalah tatap muka, harus ada buku, tetapi dengan memanfaatkan media yang ada, dengan media teknologi yang ada, maka kita tidak akan ketinggalan informasi lagi. Selama ini ya teman-teman menganggap cuman kuliah daring itu adalah ada kendala dengan keterbatasan uh, jaringan yang tersedia yang tidak rata. Sebenarnya kalau kita tinggal di kota besar itu tidak ada masalah. Yang menjadi permasalahan adalah ketika teman-teman yang berada di pelosok harus menggunakan media daring, itu harus kesulitan. Nah, sehingga memang uh, perlu ada sikap yang diberikan buat kepentingan bahwa daring ini belum cocok sebenarnya untuk seluruh Indonesia diterapkan karena keterbatasan akses jaringan yang belum merata di seluruh Indonesia. Kalau untuk kota-kota tidak ada persoalan. Salah satu contoh kecil lah pembelajaran daring ini bukan hanya berlaku pada uh, tingkat perguruan tinggi, tetapi mulai jenjang SMA, SMP, dan SD. Yang menjadi persoalan itu adalah pada jenjang SD, terutama di kampung-kampung, adalah tidak semua peserta didik mempunyai handphone. Ya, Orang tuanya punya handphone, tapi akses WA-nya lagi yang tidak ada karena belum masuk ke arah ke sana, sehingga memungkinkan ada perlakuan yang harus diberikan oleh tenaga pendidik seperti itu, Pak jadi Dai. jadi jadi yang saya tangkap ini Pak, kebanyakan kekurangannya itu ada di jaringan di. Tapi kalau di luar dari jaringan ini Iya, Pak, misalnya kualitas dari pendidikan itu tersendiri seperti apa itu Pak? Kalau melalui sebenarnya bagus. daring. Dengan pembelajaran daring itu kan kita bisa mengakses selalu semua elemen-elemen. Cuman hanya yang saya katakan tadi adalah kebiasaan teman-teman adik-adik mahasiswa selalu yang dianggap kuliah itu ketika uh, kuliah tatap muka. Padahal negara-negara berkembang adalah mereka dia melalui PAI diberikan sama tugas oleh penugasan oleh dosennya atau pengajarnya, sehingga memang sudah terbiasa orang luar kita Indonesia ini yang memang baru mau mengarah ke sana dengan industri ini. Kita kelak dan terkecil menganggap mereka setengah mati kuliah online, sehingga dia tidak bisa membuka ruang wawasannya bagaimana caranya. Saya ini buka dong wawasan bagaimana supaya kita tidak ketinggalan dengan yang lain, termasuk adalah
kita berkiprah di dalam dunia olahragaan yang selama ini teman-teman apa sih itu olahraga apa dan sebagainya, sehingga kita sebagai orang praktisi di sana, akademisi, memberikan gambaran bahwa orang olahraga itu bukan hanya pada tatanan fisiknya saja, tapi intelijensinya diperlukan, jadi kedua-duanya harus jalan, seperti itu. Iya, berarti kedisiplinan belajarnya yang harus ditingkatkan ini Pak Dik, melalui daring. Nah banyak saya dapat juga dari Literasi. banyak saya juga dapat dari teman-teman ini, katanya pembelajaran daring ini tidak efektif karena seperti kita lihat kalau di kelas-kelas itu bagaimana kita bisa melihat karakter dosen, karakter mahasiswa-mahasiswa, bisa berinteraksi langsung, melihat karakternya seperti ini orangnya ini, pendekatan pendekatan seperti itu mungkin yang hilang Pak ketika kita melakukan pembelajaran daring. Faktor sosialnya sebenarnya. Jadi kan faktor sosial sebenarnya adalah pendukung. Ya, selama ini kita interaksinya dengan sesama, sekarang kita interaksinya dengan media, lihat benda mati yang ada di pantai. Itu tidak mengurangi. Sebenarnya ketika kesadaran teman-teman pelajar untuk di pelajaran daring ini, ketika dia sadar lebih bagus, tidak akan kerepotan, cuman karena dia merasa jadi beban, sehingga dia tidak dianggap bahwa ada yang kurang. Sebenarnya sih iya, itu tidak bisa dipungkiri. Dalam hal adalah penilaian karakter itu, penilaian sikap. Tapi sebenarnya dalam pembelajaran daring, penilaian karakter itu ada. Apa namanya, di mana ada di pelajaran karakternya. Ketika seorang pengajar, seorang pendidik, oke, kita on-nya jam segini, buka semua. Tapi kan yang hadir hanya 10 orang, itu kan adalah salah satu, adalah karakter sebenarnya. Artinya janjian kok tidak ditepati, seperti itu karakter sebenarnya. Jadi bagaimana tidak hanya karakter ya. Jadi bagaimana mengubah karakter itu Pak melalui ceritanya, melalui pembelajaran daring itu, karena kan biasanya kalau Iya, kita merubah karakter dalam kelas itu begini-begini. Jadi caranya jadi iya. Jadi pertama itu adalah harus ada dari kesadaran sebenarnya bahwa kita ini sudah berada di era yang berbeda. Ya kan, di dalam agama pun diajarkan seperti itu. Dulu beberapa pemikir-pemikir selalu berkatakan kita selalu setengah mati membuat pembelajaran, setengah mati tatap muka apa dan sebagainya, sehingga dalam agama Tuhan itu kan maha mendengar, maha melihat. Dikabulkanlah doanya secara tidak langsung dengan penggunaan seperti ini kan. Nah, itu dalam pendekatan sisi agama. Tetapi intinya untuk berawal dari kesadaran setiap terpelajar lah bagaimana biar jangan sedikit-sedikit mengeluh, ada yang aneh sih sebenarnya buat teman-teman mahasiswa. Yang aneh ya, yang aneh. Karena bukan hanya mahasiswa sih. Rata-rata kesadaran ini yang kurang Pak. Iya, rata-rata kesadaran yang kurang. Mengeluh tidak ada jaringan, terus tiba-tiba aktif di Instagram, aktif di WA, terus jaringan dari mana itu kan, seperti itu. Padahal kan pembelajaran daring itu bukan hanya pada sebatas Zoom. Selama ini kan dianggap daring itu Zoom, padahal tidak. Daring itu kan pembelajaran e-learning non tatap muka. Kita via WA itu kan pembelajaran daring juga. Bukan hanya bias seperti ini, e-learning system. Hanya media ini. Daring. Ya, penggunaan, ya kan daring ini kan penggunaan media. Cuman selalu mengatakan Zoom. Classroom itu pembelajaran daring, Edmode itu pembelajaran daring. Iya. Ngeluh kota, dikasih tugas jam begini, seminggu tugasnya masih lewat. Itu kan karena tidak sadarnya, jadi selalu mau katakan nanti kuliah tatap muka, padahal tidak seperti itu yang diinginkan. Ketika kita merasa saya ini kan mahasiswa, saya kan belajar. Ya bagaimana caranya belajar?
sumber belajar kan tidak sekarang kan bukan lagi TCL, bukan lagi Ya, guru sebagai sumber belajar, tapi SCL artinya peserta didik atau mahasiswa atau pelajar yang harus mencari sumber belajar, baru itu diangkat dan dijadikan jadi bahan diskusi. Itu namanya baru pengembangan diri. Selama ini dianggap nanti materinya dari gurunya, dari dosennya baru dianggap belajar, padahal tidak. ya itu kalau dari Meskipun siswa, keren-keren, kalau dari ya, siswanya Pak. Ini saya juga dapat pendapatnya dari teman-teman guru ini yang mengajar di salah satu sekolah di Makassar. Katanya dia sulit untuk menyampaikan materinya. Biasanya ya, di dalam kelas saja siswa masih sulit menangkap materi, apalagi melalui daring. Jadi bagaimana ini menghadapi masalah-masalah seperti itu, Pak? ya. Jadi kan ya bukan hanya teman-teman guru sebenarnya, teman-teman dosen saja, termasuk saya pribadi, Iya, saya katakan susah sih, susah memang sih, karena memang karakternya kita sebenarnya belum siap masuk ke sana. iya, iya. Itu sebenarnya hanya karena tiba-tiba ini ada yang seperti ini. Sebenarnya kan ancangannya bukan sekarang ini, cuman karena tiba-tiba ada kasus yang mengubah seluruh peredaran bumi dunia ini, maka mau tidak mau kita harus masuk ke arah ke sana. Jadi yang harus dituntut adalah tingkat kreativitas gurunya juga atau dosennya itu bagaimana supaya anak-anak itu tersentuh. Misalnya SD, ya kan, memang pola gerak dominan itu kan yang paling utama di SD. Iya. Ya, misalnya pastilah ada materi yang sudah terlewatkan, misalnya pembelajaran renang nggak mungkin lagi. Tetapi selama di SD itu kan uh, pola gerak dominan itu yang menjadi yang utama, itu kan adalah basic, bukan lagi belum mengarah ke level lebih tingginya seperti itu. Itu kesulitan itu dari tinjauan dari teman-teman penjas, karena menganggap penjas itu selalu adalah physical fitness, dan dia tinggalkan lain-lain, padahal ikan intelijensi. Atlet itu tidak ada orang bodoh, mereka itu orang cerdas loh, Ya. seperti itu. Tingkat kecerdasan manusia itu berada pada psikomotornya, Pak Di. Iyalah, tidak ada orang terlahir di dunia ini dalam keadaan bodoh. Semua hal sama, hanya belum diberikan uh, peluang, belum diberikan petunjuk oleh Yang Maha Kuasa untuk merubah diri. Kita semua terlahir dari bangsa yang sama, cuma dalam bentuk perjalanan kita dibentuk. Siapa yang bentuk? Ya, lingkungan yang bentuk, keluarga yang bentuk kita, apa dan sebagainya. Seperti itu, Pak Daeng. Jadi siswa dengan guru ini harus bekerja sama juga, Pak Di, karena biasa Ya, itu sudah, siswa sudah, siswanya yang malas, sudah otomatis. dosennya yang rajin. Ada yang Atau sebaliknya. mahasiswanya ya sebaliknya begitu. Jadi harus memang ada Ya, kolaborasi di media pembelajaran ya daring seperti ini. jadi tingkat kesadaran di sebenarnya yang harus dikedepankan, baik Hmm. teman-teman pengajar, dosen, guru, dan uh, peserta didik itu sendiri. Jadi tingkat kesadaran seperti itu. Kalau Makassar, pelajar Makassar sebenarnya tidak ada terlalu banyak persoalan di sebenarnya. Karena banyak jaringan di sini, Pak. Cuman iya, cuman keluhannya teman-teman guru olahraga, dia belum terbiasa masuk ke arah pembelajaran daring. Dia dituntut, jadi mereka kesulitan. Ya. Jadi bagaimana Iya kan? bagaimana saran ini Pak untuk khususnya guru olahraga ini menghadapi pembelajaran daring seperti ini? Ya, jadi uh, selama ini kan kita selalu mengatakan proses gerak memang menjadi utama. Jadi kan selalu menggunakan media. Jadi teman-teman, buat pribadi saya juga sebagai bagian dari dunia olahraga, bahwa memang kita sebagai pendidik harus membuat kreativitas, membuat suatu rancangan pembelajaran, ya memang keluar dari konteks gerakan, tapi tujuan pembelajaran tercapai, kan itu yang diinginkan, tujuan pembelajaran yang tercapai, bukan pada tatanan yang lain. Kan ada tujuan pembelajaran, siswa dapat melakukan ini. Oh, disuruh rekam, ya sudah kirim. Ya itu yang dinilai. Bukan hanya selalu uh,
melihat langsung baru dikatakan pembelajarannya tercapai. Padahal teman-teman juga termasuk dunia olahraga bahwa mereka selalu menilai hanya hasil gerakannya, bukan dia jarang menilai dari proses gerak. Padahal yang harus pertama adalah proses geraknya dulu, baru ada hasil. Itu kan selama ini jago mempoli, tidak bisa memposting. Padahal dia tidak lihat kenapa dia tidak bisa memposting. Padahal ada gerakan motoriknya yang tidak berfungsi, dan itu yang harus diberikan Harus dulu. dibenahi. Yeah. Seperti itu. Saya kira Pak Daeng lebih hebat lah dari saya Iya. sebagai guru penjas. Iya, jadi itu tadi sarannya untuk untuk dosen dan guru-guru Pak Di, utamanya guru Ya, penjas. Bagaimana cara intinya lebih menyatukan lebih kreatif lah aktivitas dalam yang memberikan perangkat pembelajaran. di masa-masa pandemik begini yang menggunakan media daring. Untuk Iya, siswanya sendiri ya Pak, ada pesan-pesan supaya yang malas belajar ini yang mendapatkan daring begini. Kan biasa ada tuh siswa malas Pak. Malas tuh ya masuk bukan hanya zaman begini di ya. saat-saat seperti ini. Jadi untuk teman-teman, adik-adikku dan anak-anakku pelajar, yang menjadi selama ini adalah bahwa kita tidak pernah menyangka bahwa akan secepat ini menggunakan pembelajaran daring. Saatnya adalah kita merubah mindset bahwa belajar itu tidak mesti memang menggunakan selalu dengan bertatap muka langsung, tetapi belajar itu adalah uh, dimanapun kita bisa belajar. Dengan adanya pembelajaran daring ini diharapkan buat anak-anakku sekalian dimanapun berada dapat memberikan dapat berperan aktif, mendapatkan materi dari guru, walaupun sebenarnya ada kesulitan yang harus kita temukan, termasuk adalah anakku yang berada di yang tidak mendapatkan akses jaringan yang lebih luas. Jadi supaya tercapai ada tingkat kesadaran buat keduanya, harus ada kerjasama antara pendidik dan peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Sehebat apapun guru memberikan berkreativitas dalam membuat perangkat pembelajaran, membuat media pembelajaran, tetapi memang anak-anak sekalian tidak mampu mengikuti proses itu, kita akan ketinggalan. Begitu juga sebaliknya. Ada siswa yang sudah siap memasuki pembelajaran daring, tetapi gurunya yang tidak siap, itu juga menjadi kasus. Dan jadi kedua-duanya harus mau tidak mau, ini adalah era yang sebenarnya belum saatnya kita masuki, tapi insya Allah ketika memang keyakinan ke depan kita akan mau tidak mau kita akan berada ke sana, sehingga kita sudah tidak ketinggalan dengan lain. Salah satu contoh yang paling sempat saya catat adalah ketika Menteri Pendidikan yang baru Pak Nadiem mengatakan ujian nasional terakhir tahun ini, tetapi di dalam Situasi. di dalam perjalanannya bukan tahun depan tapi dipercepat lagi tahun ini. Kenapa? Itu rahasia Tuhan. Kenapa seperti itu? Itu kalau dikaji dalam sisi spiritualnya lagi. Seperti itu. Akhirnya ujian tidak ada lagi ujian online. Padahal harusnya tahun depan, tapi dipercepat. Nah, itu kan harusnya tidak siap-siap dan sebagainya. Sekarang ini banyak yang viral-viral ini Pak tentang mahasiswa ini yang cari-cari jaringan. Bagaimana pendapatnya itu Pak? Mahasiswa yang cari-cari jaringan kok sampai ada kabarnya nih turut berduka ini meninggal gara-gara cari jaringan. Ya, saya sempat baca juga tadi. Ya, kita turut berduka cita atas ini, dan sebenarnya Pak bukan hanya itu. Jadi sebenarnya gimana ya? Saya tidak menyalahkan siapapun, tidak menyalahkan tenaga pendidik, dan tidak menyalahkan teman-teman pelajar, tetapi harus ada namanya kebijaksanaan di dalam memberikan suatu materi. Itu yang sebenarnya yang terkadang tidak bijak menyikapi. Saya masuk, pokoknya mau tidak mau
kau harus apa, kalau tidak terlambat 5 menit. Pak, itu kan tidak ada kebijaksanaan yang diberikan. Padahal kita tidak tahu bahwa peserta didik itu sudah berusaha mau ikuti kita, tapi apa boleh buat? Kita terhalang oleh apapun. Makanya sebagai pendidik yang paling harus diberikan adalah mencarilah bijaksana. Seorang guru yang hebat adalah ketika mampu memaknai kesalahan yang apa yang diajarkan kepada mereka. Oh, saya terlambat Pak. Oh ya silakan. Karena kan kita tidak tahu di proses perjalanan. Kalaupun dia mau bohong apa itu urusannya dia dengan Tuhan. Dan kalau Dengan kasus ya. kalau keseringan kebohong begitu, umpamanya alasannya selalu begitu. Karena ada jaringan. Nah itu kan kita sebenarnya dosen juga itu bukan orang bodoh sih sebenarnya. Jadi iya, Yeah. jadi kan kita selalu identifikasi bagaimana masa setiap kuliah begini. Kenapa? Bagaimana bisa kita tahu? Pertama adalah satu yang harus kata kunci yang selama ini yang saya lakukan, termasuk Pak Daeng barangkali yang sebagainya, adalah satu kata ikhlas. Kenapa? Ketika kita ikhlas mau mengajar, tiba-tiba yang kita ajar bohong, maka pasti akan tersentuh pada hati kita bahwa ini anak jujur atau tidak. Tapi kalau tidak, pasti akan terasa bohong ini, tapi dia sudah memberikan, sudahlah. Jadi ada memang mimik yang kita rasa sebagai seorang dosen, itu yang Pak Agus alami, yang selama ini saya alami ya, karena memang saya selalu menjaki, tetapi memang ada penilaian yang selalu saya katakan ini bohong, ini tidak, ya kan, semarah-marahnya saya pasti bisa memaafkan. Tuhan saja bisa maafkan, apalagi kita ini saya yang kesukanya dari Pak Agus ini. Kenapa disuka sama mahasiswa, karena beginiannya ini selalu ada toleransi terhadap mahasiswa. Jadi mungkin sekian Pak Di, itu saja mungkin. Terima kasih juga ini dikasih kesempatan untuk tanya-tanya sama Pak Agus ini, luar biasa. Karena jarang-jarang kini diskusi-diskusi online, biasanya ketemu aja Pak. Lah gara-gara corona ini lama kita ketemu, jadi bolehlah besok di tatap muka, cuma tidak boleh pucuk-pucuk masalahnya. Siap. Boleh kalau APT siap. Ada APT sini Pak, APT. Nah itu boleh tuh. Itu APT itu sudah ketinggalan lagi, pernah lupa lagi bosnya. Jadi sekedar mengingatkan juga ini sama teman-teman yang nonton nanti ini Pak. Nanti ada seminar mungkin tanggal 11 Mei Pak Di. Seminar tentang bugar menghadapi pandemi COVID-19. Masa pandemi. Insyaallah. Insyaallah teman-teman alumni juga ada beberapa yang ikut. Teman-teman yang nonton mungkin juga ini bisa hubungi nanti linknya di bawah. Ada, nanti saya kasih link di bawah sini. Bagaimana caranya ikut seminar, ada sertifikatnya juga. Ya. Jadi mungkin terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir dan dunia amin pulih. Amin. Terima kasih Pak Daeng sudah memberikan kesempatan untuk diskusi sharing lah. Saya makasih banyak Pak, luar biasa yang dapat ilmu lagi bagaimana tentang ikhlas itu, bagaimana tentang bertoleransi, luar biasa. Satu lagi, sampai sekarang walaupun saya terapkan kata ikhlas, tapi ikhlas itu sampai sekarang saya belum bisa temukan yang mana itu ikhlas. Ada ku dengar itu Pak, berlanjut. Ada ku dengar itu, ikhlas itu seperti orang berak lalu siram tainya. Ya, nah itu yang saya tidak bisa temukan. Karena ketika kita terkadang muncul di otak di pikiran, oh seperti ini, akhirnya ikhlas itu terkadang hilang, apalagi kita sudah bantu mereka, tiba-tiba di perjalanan kasih begini, akhirnya ikhlas itu hilang. Makanya saya katakan ikhlas itu yang bagaimana sebenarnya. Nah, itu tapi itu di luar dari konten ini ya. Jadi nanti mungkin kita ada waktu diskusi tentang yang lain-lain yang mungkin topik yang bisa dibahas lagi Pak Di. Siap, insya Allah. Saya baru mau cari-cari materi tentang bugar dalam pandemi ini. Siap. Saya percaya sama Pak Agus ini, pasti bisa.
Oke, mungkin itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Siap. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.